Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah salat maghrib yang Allah muliakan, pada kesempatan hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Hilyah Thalibil Ilmi, perhiasan penuntut ilmu. Sebelum kita mulai masuk di pembahasannya di halaman 94, insya Allah pada pekan yang akan datang ada daurah Ustadz Khalid Basalamah. Saya sarankan antum untuk datang ke sana dan hindari daurah-daurah syubhat yang banyak memberikan kesesatan-kesesatan, penyimpangan dalam masalah akidah, tapi antum mungkin tidak tahu karena tersubung dengan lucu. Kemudian insya Allah di pekan yang akan datang juga hari Ahad, saya tidak di Balikpapan. Insya Allah saya ngisi daurah di Jambi, dan rencananya baru landing di Balikpapan jam 7 malam. Berarti kalau saya ngebut-ngebut ke sini, ya kayaknya susah. Maka terserah antum apakah mau diundur ke Isya atau tidak. Nanti saya umumkan lewat admin di pekan yang akan datang. Apakah kajiannya ada ataukah diundur ke Isya atau bagaimana? Insya Allah akan diumumkan di pekan yang akan datang. Halaman 94, nomor 46. Kemuliaan para ulama. Hiasilah dirimu dengan kemuliaan para ulama, yaitu sikap menjaga dan menghormati ilmu serta menjaga kemuliaan ilmu itu. Sesuai dengan usaha yang kau kerahkan dalam hal inilah kemuliaan ulama akan kau peroleh dan kau amalkan. Sesuai dengan kadar kelalaianmu pula kemuliaan ulama akan luput dari genggamanmu. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha mulia lagi maha bijaksana. Jamaah yang dirahmati Allah, kita bukan ulama, tapi para ulama memiliki karakteristik yang hendaknya setiap dari penuntut ilmu memiliki itu. Yaitu manakala seorang penuntut ilmu telah memiliki ilmu, mengemban amanah ilmu pada dirinya, maka dia jaga kemuliaan ilmu itu pada dirinya, sebagaimana para ulama melakukannya. Adapun contoh realnya dalam kehidupan nyata kita nanti saya akan bawakan setelah kita baca paragraf berikutnya. Jadi bukan maksudnya bergaya layaknya ulama, bukan. Dikit-dikit ditanyai antum berfatwa. Ditanyain masalah ini, jawab. Tanyain masalah itu, jawab. Semuanya terjawab. Padahal para ulama saja sering mengatakan enggak tahu, tak tahu. Sebagaimana Imam Malik ditanya dengan 50 pertanyaan, hanya sekian yang bisa dijawab. Ditanya dengan 40 sekian pertanyaan, hanya sedikit yang dijawab. Ya. Sisanya, kebanyakan beliau mengatakan, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Jangankan Imam Malik, Abu Bakar saja pernah ditanyai suatu masalah, maka Abu Bakar menjawab, saya tidak tahu. Sampai ada yang mencelanya, kau sahabat Nabi masa enggak tahu? Maka kata Abu Bakar, langit mana yang mau menaungi saya? Dan bumi mana yang mau saya pijak? Kalau saya berkata-kata dalam masalah agama yang saya tidak tahu. Terus saya mengucap. Bagaimana caranya penuntut ilmu menjaga dirinya dan kehormatan ilmu sebagaimana para ulama melakukannya? Di sini disebutkan, berhati-hatilah, jangan sampai engkau dijadikan alat cuci tangan para pembesar atau kendaraannya orang-orang bodoh, hingga engkau berlunak dalam fatwa, memutuskan hukum, mengkaji atau bicara. Perhatikan jemaah. Di antara cara menjaga kemuliaan ilmu adalah antum berhati-hati, jangan sampai ketika antum sudah pada level masyarakat mempercayakan ilmu pada antum,
Mereka menimba ilmu dari antum. Kemudian antum mau dijadikan sebagai alat cuci tangannya orang-orang kaya. Misal, sehingga tahu ini real atau tidak. Tapi kita umpamakan saja. Ada dua orang bersengketa dalam masalah harta. Kebetulan salah satu dari yang bersengketa ini teman antum. Dan antum seorang ustaz. Terus antum tahu sebenarnya yang salah teman antum. Tapi dalam rangka untuk membela dirinya karena dirinya lah teman antum itu. Maka antum bela dia mengalahkan yang lain, padahal yang lebih berhak adalah lawannya yang antum kalah. Antum dijadikan alat oleh orang-orang yang zalim untuk membela kezalimannya. Maka ini termasuk diantara tidak menjaga kemuliaan ilmu. Contoh yang lain misalnya, dua orang bersengketa dalam masalah waris. Si fulan meninggalkan anak-anak dari istri pertama dan anak-anak dari istri kedua, di mana salah satu dari ibu mereka masih ada. Kemudian antum menghitungkan waris, yang antum hitungkan lebih berat kepada yang ingin antum menangkan, karena faktor misalnya itu keluarga atau itu adalah teman dekat. Maka ini tidak boleh. Ini namanya tidak menjaga kemuliaan ilmu. Saya pernah suatu hari diundang seorang ikhwan dalam kasus perebutan warisan. Waktu saya datang, ada ustadz yang lain yang dibawa oleh lawannya yang undang, gitu. Padahal saya sudah bilang jangan ada bawa ustadz yang lain. Tapi qadarullah datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini siapa? Saya Ustadz An. Oh ya Ustadz. Ini siapa? Ustadz An. Ustadz juga. Terus saya yang mulai. Saya bilang, mari tolong tunjuk tangan siapa yang merasa ahli waris. Saya minta papan tulis besar. Antum siapanya? Anak laki-laki satu. Antum siapanya? Anak perempuan. Antum anaknya dari istri kedua. Antum ini mbak ini istri keduanya. Sudah? Ada lagi yang merasa ahli waris? Enggak ada. Kalau begitu, tunjukkan kepada saya mana saja hartanya. Rumah anu Ustaz berapa? Sekian. Mana lagi? Rumah yang ini sekian. Usaha yang anu sekian. Saya bilang ini anggaplah berapanya? Anggaplah 1 miliar. Ya. Biar nanti saya kasih antum persentasenya saja. Ya, persentasenya nanti tinggal antum kalikan dari harta realnya. Ya. Perhatikan semua. Lihat. Anak laki-laki, nih anak perempuan, ibu karena ada anak laki-laki maka sekian. Seret. Maka kesimpulannya samakan penyebutnya, ini dapat sekian persen, ini dapat sekian persen, ini dapat sekian persen. Gimana Ustaz? Karena Ustaz yang tadi dibawa, gimana Ustaz? Saya sempat lihat dia bawa kertas dan sudah ada hitung-hitungannya. Ya. Gitu. Berapa Ustaz? Sempat dia sebutkan angka. Setelah dia sebenarnya saya hitung sekian sih, tapi itu bagus juga ini papan tulis itu. Nah pada kadang-kadang demikian, kadang-kadang kita mau nggak mau, karena kita yang ceritanya nanti pulang maunya dikasih mukafaah, karena kita yang dikasih mukafaah sama kita menangkan dia, itu merendahkan ilmu. Ya. Antum bila memutuskan perkara yang seperti itu nggak boleh terima mukafaah. Saya pulang dibawain, Ustaz bawain duit, enggak ada yang kayak gitu. Ya. Tapi kalau kue boleh lah. Ya. Ada kan soalnya kue di situ, daripada enggak dimakan, makan dulu sedikit. Ya, hitung. Ustaz gimana? Ya saya juga punya hitungan sih, tapi itu bagus juga sih. Ya. Mana bisa bagus juga kalau ini angkanya betul yang begini. Ya. Kalau yang selain dari itu berarti salah. Kalau merasa benar tunjukkan kepada saya bagaimana hitungannya. Karena saya sudah tahu ini Ustadz alias pengacara sebenarnya. Ya.
ingin memenangkan buat, ya tergantung siapa. Saya sudah kasih persentase. Ternyata setelah saya pulang, saya bilang ini ya persentase yang benar. Setelah saya pulang, saya tanya lagi, ternyata dianulir oleh si pengacara itu. Maaf, dimohon bagi yang mempunyai mobil 19 KT 19 Q warna hitam, harap memindahkan mobilnya. 19 Q. Setelah saya tanya, rupanya dianulir juga oleh si pengacara. Dia maunya yang menang karena sudah diminta supaya dia yang menang. Tapi di hadapan saya nggak berani. Setelah saya pulang baru dianulirnya semuanya. Maka yang seperti ini merendahkan ilmu. Merendahkan ilmu. Termasuk juga menjadi kendaraannya orang-orang bodoh. Maaf, kalau bagi saya, misalnya ditunggangi orang-orang kaya. Bila antum menggayat orang kaya supaya bisa membantu dakwah, maksudnya hartanya dia bermanfaat, antum tunjukkan di mana dia bisa menyalurkan hartanya untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, alhamdulillah. Tapi jangan sampai terbalik. Antum yang digayat oleh orang kaya supaya menambah kekayaannya. Yang seperti ini perlu hati-hati. Saya katakan perlu hati-hati, bisa jadi baik, bisa jadi tidak. Bisa jadi baik misalnya antum dijadikan sebagai tempat dia meminta masukan bagaimana supaya usahanya yang masih ada haram-haramnya bisa hilang. Riba-ribanya masih sudah bisa hilang. Itu bagus. Tapi jangan sampai antum yang dijadikan alat untuk menambah kekayaan pada diri. Jangan sampai ini diantara bentuk yang lain merendahkan ilmu adalah melunak dalam fatwa. Catatan, lunak di sini maksudnya bukan yang lawannya keras, bukan. Bukan antum disuruh berkeras-keras, tapi tegas. Bedakah keras dengan tegas? Beda ya. Keras dengan tegas beda. Keras antum bisa jadi menyampaikannya dengan marah-marah, meskipun isinya salah. Dan tegas bisa jadi antum menyampaikannya dengan lemah lembut, tapi isinya benar. Yang dimaksudkan di sini jangan sampai antum merendahkan ilmu dengan cara yang salah antum benarkan demi orang. Misalnya kebetulan diundang mengisi pengajian yang rata-rata orang kaya, yang rumahnya rata-rata KPR. Ditanyain, gimana nih Ustaz? Kita semua rata-rata KPR. Iya sebenarnya itu KPR tuh ya nggak boleh juga sih Pak, tapi ya soalnya susah juga ya kalau nggak punya rumah. Jadi setelah menyampaikan, inginnya mau yang menyampaikan yang benar, tapi jadi teranulir karena jadi lunak. Ya. Kenapa lunaknya? Banyak faktornya. Ada orang yang melunak karena takut ditinggal. Ada orang yang melunak karena takut nggak dikasih mukafaah. Ada orang yang melunak karena takutnya hari ini pertama dan terakhir ngisi pengajian. Takutnya besok nggak dipanggil-panggil lagi. Kalau memang antum harus menyampaikan suatu kebenaran, sampaikan. Tidak boleh berlunak-lunak. Lunak di sini maksud saya jadi tidak tegas. Katakan dengan tegas. Oh itu nggak boleh. Oh ini tidak boleh. Ini dilarang dalam agama kita karena Rasulullah mengatakan, Allah berfirman, tidak boleh hanya karena yang manggil pejabat jadinya ya nggak apa-apa juga. Ya boleh juga sih. Ya diundang oleh Pemkot. Pemkot itu kan rata-rata PNS. PNS kalau pengen punya harta, rumah, tanah, kendaraan, itu kan harus sekolahkan SK. Di mana nyekolahkannya? Di Bank BPD. Gitu kan? Ya nggak Pak? PNS sudah senyum-senyum. Sekolahkan SK-nya supaya dapat pinjaman dari BPD sekian. Karena kebetulan ngisinya depan Pemkot. Terus pas kebetulan ditanya, Ustaz, gimana hukumnya kita PNS ini menyekolahkan SK ke BPD? Karena di sini ada Pak Wali Kota, di sini ada Sekda, di situ ada Bendar, jadi nggak enak akhirnya. Ya sebaiknya sih enggak ya, sebaiknya enggak. Padahal kalau haram ya haram aja kan gitu. Ya harusnya mengatakan apa? Meskipun lemah lembut. Begini bapak-bapak, menyekolahkan SK itu
Bapak memasukkan SK yang dari situ nanti akan Bapak diketahui golongan berapa. Misalnya 4A. Dari situ Bapak akan diketahui standar gajinya sekian. Dari standar gaji itu Bapak akan dikeluarkan, cairkan dana pinjaman sekian, dipotong dari gaji Bapak. Ketika Bapak meminjam, dipinjamkan misalnya 50 juta, kembalinya enggak kan 50 juta, tapi 50 juta plus. Nah, dalam agama kita itu disebut dengan riba. Dan riba itu haram. Meskipun ngomongnya lembut. Lembut kayak itu. Ya. Lembut. Dan itu haram. Rasulullah SAW mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, ngomongnya lemah lembut tapi tegas. Kalau haram, haram. Ya. Bukan jadi lembek. Ya sebaiknya sih enggak ya, sebaiknya. Soalnya ya sebaiknya. Kata sebaiknya itu seolah-olah ini baik itu juga enggak baik, itu juga baik gitu. Ini baik itu baik dan ini lebih baik daripada yang itu, tapi itu juga boleh. Itu yang namanya sebaiknya. Kalau nggak boleh, bilang itu tidak boleh karena. Jangan rendahkan ilmu dengan cara berlunak-lunak dalam hukum. Kalau memang dia tidak boleh, katakan tidak boleh, meskipun antum ngomongnya pelan-pelan. Dan saya sekali lagi katakan, yang namanya lunak bukan yang lawannya keras. Jadi boleh nggak Ustaz? Nggak boleh. Neraka semua kali. Itu keras kalau itu. Yang keempat, caranya adalah jangan kau bawa ilmu kepada pemburu dunia. Catatan, tapi ini perlu dirinci. Apa maksudnya membawa ilmu kepada pemburu dunia? Kalau membawa ilmu supaya mereka tahu, bagus malah. Kalau mau membawa ilmu ini supaya mereka paham, ini benar, ini salah, ini halal, ini haram, ya malah baik. Malah baik. Antum mungkin pernah dengar Ustaz Erwandi Tarmizi, hafizahullah, diundang ke kantor pajak. Nah, kata beliau apa? Ya, tidak apa-apa saya datangi, tapi jangan halangi saya untuk bilang pajak itu haram. Nah, dan betul-betul sampai di mukanya orang-orang pajak, dia bilang, la yadkhulu jannata sahibu maks. Tidak akan masuk surga para pemungut pajak. Nah, kapok. Kalau disampaikan kepada mereka malah bagus. Jika ada kesempatan malah bagus. Ya. Tapi mungkin maksudnya di sini merendahkan ilmu itu ya membawa ilmunya kepada pemburu dunia di mana mereka cuma datangkan kita untuk sekedar penghibur saja. Saya dulu di awal-awal dakwah, saya sering kali merasa cuma jadi badut. Misal, ya mohon maaf. Kapan saya kadang-kadang jadi badut? Saya sering merasa jadi badut kalau diundang buka puasa, ceramah buka puasa di rumah orang kaya. Sejak saat itu saya nggak mau lagi. Kecuali kalau dia bisa memenuhi persyaratan saya. Apa itu? Mungkin antum jadi kapan-kapan nanti jadi ustadz insya Allah. Ya. Terus antum diundang buka puasa bersama. Ya. Antum akan merasakan ada suasana di mana kita lagi ngomong, anak-anak lari-lari, kan namanya juga di rumah, lari. Bapaknya yang mau konsen jadi tangkap anak, jangan diam, ribut juga dia dengan anaknya, lari lagi anaknya, masuk lagi. Sedikit ngomong tiba-tiba datang tamu, kan kebanyakan tamu itu nggak mau dengerin pengajiannya, cuman mau buka puasanya. Jadi nanti sudah jelang maghrib baru datang. Assalamualaikum. Kita baru ngomong sedikit terganggu lagi. Dan yang paling mengganggu adalah lagi ngomong keluar itu bingka, kue lumpur, arem-arem, keluar semua makanan itu. Jalan itu piring kertas itu. Jadi ketika orang kalau disuruh mengeluarkan piring kertas kan harus berangsur-angsur, pindahin. Jadi kita ngomong kayak badut. Jadi saya sejak 2015 saya tidak pernah lagi menerima undangan ngisi buka puasa bersama kecuali itu semua bisa hilang. Saya bilang Anda harus pastikan tidak ada makanan keluar sebelum saya selesai bicara, tidak ada anak yang berlari-lari dan tamunya kalau terlambat di luar. Dan belum ada yang menyanggupinya. Gitu. Nah, kita kadang-kadang membawa ilmu kepada orang yang nggak merasa perlu.
Sering kali kita mengisi pengajian, kita hanya jadi sekedar pembicara begitu saja, lewat hanya untuk mengisi acara saja. Saya pernah ngisi pengajian buka puasa di salah satu hotel. Tahun 2000 yang saya habis, yang Syawalnya terus operasi usus buntu itu. Tahun berapa dia? 2015 kan. Saya ngisi di hotel karena yang mendatangi saya bilang, Ustadz, nanti yang datang dokter-dokter dan bidan-bidan. Wah, mantap ini. Ya. Tapi jangan antum kira saya mau lihat dokternya gitu ya, mau cari pengobatan gratis dan sebagainya. Bukan. Tapi kalau kita bicara dalam masalah sisi kesehatan, memberikan suntikan-suntikan ilmu kepada para dokter dan bidan, itu luar biasa efeknya. Saya pernah ada sekitar 2 bulan ngisi di manajemennya rumah sakit Kanujoso, tapi akhirnya diberhentikan juga. Ya. Kenapa diberhentikan? Karena bertentangan dengan banyak hal. Ya. Soal fingerprint, soal sogok menyogok dalam masalah pemilihan obat. Ya. Soal bidan ngurut bagaimana seorang bidan memberikan masukan ilmu kepada ibu yang baru melahirkan, nifasnya, akikohnya, tasmiyahnya, sembelih kambing dan lain-lainnya. Saya ajarin satu persatu, mungkin bagi mereka mumet, bahkan sebagiannya nggak bisa menerimanya, ya, terutama dalam soal duit. Ya, akhirnya ya hilang juga. Gitu. Tapi pertimbangan saya, oh ini kalau diberikan suntikan ilmu bagus ini. Saya bilang iyalah. Di hari hanya saya datang, isinya perempuan semua. Nggak ada yang katanya dokter itu. Rupanya dokternya sudah pulang dari siang. Saya bilang sama penitinya, maaf saya nggak jadi ngisi ya. Ternyata perempuan semua isinya. Dan saya datang disambut dengan dangdutan. Ada lagi MC-nya laki-laki itu. Elvi Sukesi. Hah? Saya Elvi Sukesi. Astagfirullah. Ini betulan ini, saya nggak salah alamat ini, saya terima pengajian ini. Waktu saya mau izin pulang, saya dimarahi sama panitia. Ustadz ini sudah mengiyakan kan? Ini acara kita jadi nanti rusak nanti. Ya sudah gini. Sekarang juga saya mau ngisi dan cuma 10 menit. Cepat. Dihentikan semua musiknya, MC-nya, mari kita panggil Ustadz. Oh, masuk Ustadz. Bayangkan semuanya perempuan. Ya. Bagaimana saya jadi terhina rasanya? Karena ternyata nggak sama dengan yang diberitakan. Tapi demi menjaga kemuliaan ilmu, saya ceramah 10 menit dengan menundukkan muka ke lantai. Karena saya tahu kalau saya begini pasti perempuan. Ya. Dan sempat waktu saya jalan terlihat kan ada perempuan-perempuan yang gak berjilbab, yang dandutan dan lain-lain. 10 menit itu saya ngomong, seharusnya kita dalam puasa menjaga puasa kita dengan pahala, beribadah yang banyak, bukan dangdutan. Masih mau. Ya. Bukan dangdutan. 10 menit jelang buka puasa, tidakkah ibu-ibu berdoa? Mengangkat tangan. Bukan berjoget. Ini waktu-waktu diterimanya doa mustajab. Mengangkat tangan, hadap ke kiblat. Saya singgung soal jilbab. Puasa tapi tak berjilbab. Jadi itu seperti orang berpakaian atasnya tapi bawahnya telanjang. Ya. Semuanya tertunduk juga. Siapa suruh kan? Akhirnya 10 menit pulang, ya buka puasa sebentar, ngimami maksudnya di musolanya hotel, habis itu pulang. Daripada saya yang terhina, duduk depan perempuan, mbak Elvi Sukesi, saya betul-betul terhina dengan ilmu kita jatuh di situ. Tapi supaya menjaga ilmunya, maka katakan apa yang memang harus Anda katakan. Yang benar sampaikan meskipun pahit. Ya. Jangan kau berdiri di depan pintu mereka. Saya nggak tahu maksudnya apa. Tapi kalau saya bisa mencocokkannya di zaman ini. Kalau antum jadi ustadz, jangan mayoritas kajian antum dipanggil. Antum punya jadwal 10 dalam seminggu. Mayoritasnya lebih dari setengahnya antum dipanggil rumah ke rumah. Itu menghinakan diri. Karena ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Para ulama kita mengatakan al ilmu yu'ta wala ya'ti.
Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Bukan ustadz itu dipanggil ke rumahnya si Anu, ke rumahnya orang kaya si Anu, ke rumahnya orang kaya si Anu, suruh ceramah orang ke orang kaya. Situ pindah ke BB ceramah orang kaya, pindah ke BDI ceramah orang kaya, pindah ke CBI ceramah orang kaya, pindah lagi ke mana lagi sih rumah orang kaya? Wika ceramah orang kaya. Mayoritas kajiannya orang kaya. Dipanggil. Jadi cowok panggilan. Nah, itu menghinakan diri. Bagi saya pribadi itu menghinakan diri. Karena ilmu itu harusnya didatangi. Maka kita datang ke masjid, antum yang datang kemari. Yang butuh ilmu kemari, yang gak butuh ya sudah. Ya. Bukan kita dipanggil ke sana kemari. Ustadz, ngisi di tempat kami ya. Ustadz, ngisi di tempat kami ya. Ustadz. Ya, itu menghinakan diri. Tapi boleh, asalkan gak mayoritas. Misalnya antum punya kajian 10, ada 1, 2 di mana antum ngisi di rumah. Karena memang tidak semua orang bisa ke masjid. Tidak semua orang mau ke masjid. Misalnya pengajian keluarga sendiri. Itu kalau ngajakannya di masjid kayaknya susah. Tapi kalau ngadakannya di rumah, di rumahnya sepupu Anu, di rumahnya tante Anu, kita yang datang, asalkan bukan itu mayoritasnya boleh. Itu yang kelima. Yang keenam, janganlah kau berikan kepada selain yang berhak mendapatkannya, meski sebesar apapun kedudukannya. Hiburlah mata fisik dan mata hatimu. Dengan membaca biografi para ulama di masa lalu, niscaya kau lihat bagaimana pengorbanan mereka dalam rangka menjaga kemuliaan ulama ini. Terutama para ulama yang memiliki banyak keteladanan dalam masalah ini. Seperti yang ditulis dalam buku Akhlaqul Ulama Muhammad Sulaiman, Al-Islam Baina Ulama wal Hukam Abdul Aziz Badri, Manahijul Ulama fil Amri bil Ma'ruf wal Nahyi 'anil Munkar Faruq As-Samirai. Kalau di zaman ini ada buku-buku bahasa Indonesia judulnya Biografi 60 Ulama Salaf. Ada yang agak tipis, Perjalanan Ulama Menuntut Ilmu. Itu diantara buku-buku yang menceritakan bagaimana para ulama menjaga kemuliaan ilmu di zaman dahulu. Saya harapkan engkau bisa memperoleh berlipat-lipat dari apa yang mereka sebutkan itu dalam kitab Izzatul Ulama. Semoga Allah memudahkan penyempurnaan dan penerbitan buku itu. Banyak ulama dahulu yang mengajar murid-murid mereka agar menghafal kasidah Al-Jurjani, Ali bin Abdul Aziz. Sebagaimana yang kita bisa temukan dalam beberapa catatan biografi beliau yang bunyi awalnya begini. Yaquluna li fika inqibadun wa innama ra'aw rajulan an mawdi'il dhulli ahjama aran nasa man danahum kana indahum wa man akramathu al-izzatul nafsi ukrima walau anna ahlal ilmi sanahum walau 'azzamuhu fin nufusi la'uzzama. Tapi ini harokat yang benar bukan la'uzzama tapi la'uzzama. Ini kata Syekh Utsaimin, yang benar la'uzzama bukan la'azzama. Kenapa itu lebih tepat? Nah, itu perlu belajar bahasa Arab. Untuk mengetahui mana fi'il ma'lum, mana fi'il majhul, ini namanya fi'il ma'lum, mana majhul, mana yang cocok ma'lum atau majhul. Itu antum harus lewati dulu kitab nahwu. Apa artinya? Mereka bilang padaku, engkau bersikap tertutup, padahal sebenarnya mereka melihat seorang yang menghindarkan dirinya dari tempat kehinaan. Kau lihat manusia itu, siapa yang mendekati mereka menjadi terhina. Dan siapa yang dijunjung oleh kemuliaan jiwa akan dijunjung mulia. Andai para ulama menjaga ilmu, niscaya mereka dijaganya. Dan jika sepenuh hati menghormatinya, tentu mereka pun dihormatinya. Perhatikan teman-teman. Ada syair yang menyebutkan, mereka bilang kepadaku, aku tertutup. Padahal sebenarnya mereka sedang melihat seorang yang menjaga dirinya dari kehinaan. Kalau saya cocokkan di masyarakat zaman sekarang, misalnya kita sudah mengerti tentang sunnah, sudah belajar agama, tapi kita masih tinggal di kampung yang kampung itu orang-orang kebanyakannya tidak belajar agama.
niscaya antum akan dijadikan orang sebagai orang berbeda. Insya Allah antum akan digunjingi orang. Insya Allah antum akan dibicarakan orang. Minimal ketika mereka punya acara dan antum tidak ikut di sana, antum akan dibilang tertutup, eksklusif, dan yang semacam. Lihat si fulan. Kalau ada 17 Agustus, mana pernah dia mau datang ke sini? Padahal maksud antum apa? Bagaimana saya mau datang ke situ? Di situ isinya ikhtilat, lagi perempuan bukan mahram, ya kan? Bagaimana saya mau datang ke panggung itu? Di atasnya ada pedangdut-pedangdut yang menjogetkan bokong-bokong mereka. Sementara saya menghafal Quran. Sementara Imam Syafi'i jalan ke pasar, tidak sengaja lihat betis perempuan hilang 40 ayat. Bagaimana saya mungkin ada di atas panggung di situ bersama perempuan yang itu bukan sengaja lihat, bahkan bukan tak sengaja lihat, tapi sengaja lihat. Kira-kira berapa hilang hafalannya? Jawabannya enggak ada yang hilang. Kenapa? Enggak ada yang hafal. Al-Fatihah insya Allah enggak hilang. Tapi juz ammah antum hilang. Ya. Meskipun pakai murattal Ustaz Mufid. Dibilang tertutup, dibilang eksklusif. Coba lihat si fulan itu, enggak mau dia bergaul. Coba kalau kita ada kematian di sini, mana pernah dia datang? Dasar eksklusif, dasar tertutup. Padahal sebenarnya maksudnya bukan itu. Kita nggak datang karena kita tahu yang akan kita datangi kemungkaran. Di mana kita kalau melihat kemungkaran pilihannya cuma dua. Mengingkari, menasihati, atau pergi. Kan itu yang disebutkan para ulama. As-sakitu 'anil munkar apa? Syaitanun akhras. Ada orang melihat kemungkaran terus diem aja dan duduk di situ. Itu apa namanya? Setan bisu. Setan bisu. Apa itu? Ngikut kemungkaran, diem, berbicara tidak, meninggalkan juga tidak. Ya. Bagaimana misalnya antum diundang ada apa namanya? Peringatan 17 Agustus, di situ ada dangdutan, antum duduk di situ. Berjenggot lagi. Ya. Gini, apakah mata antum akan lihat ke atas? Kemana pinggulnya si wanitanya antum ikut juga? Ya. Nanti kalau dia nyanyi terus antum hafal lagunya, antum ikut bernyanyi. Padahal katanya ngaji, katanya rajin ke masjid. Kira-kira bagaimana pandangan orang-orang yang gak pernah ke masjid? Tuh, bapak itu aja jenggotannya dia joget, ya kan? Akhirnya kita menghinakan ilmu, maka kita nggak datang. Nah konsekuensinya kita tidak pernah datang acara-acara begitu. Orang akan bilang tertutup, eksklusif, merasa sok sombong, padahal tidak begitu. Tapi saya katakan ada caranya untuk menepis yang begitu-begitu. Meskipun susah. Caranya pada kegiatan-kegiatan masyarakat yang memang itu boleh, mubah, maka ikutlah. Misalnya kerja bakti. Jangan antum sudah tahlilan nggak ada, dan jogetan nggak ada, 17 Agustus nggak ada, kerja bakti pun nggak ada. Dengan alasan saya gimana ya, saya ini kan beda. Atau antum beralasan itu di situ ada kemungkaran. Padahal kerja bakti apa kemungkarannya? Kan motong-motong rumput, bakar sampah, gitu kan? Nambangi pohon-pohon yang dahannya sudah menutupi jalan. Ikutlah. Dulu saya tinggal di rumahnya bapak saya yang di PT Her. Kita bergaul dengan masyarakat umum. Ya, memang dulu ngisi kajian, setelah itu kajiannya ditolak, ya sudah, nggak ada kajian lagi. Tapi meskipun kajian ditolak, kalau datang teng Pak apa namanya itu? Pak RT-nya kan mesti pukul tiang listrik tuh. Teng. Itu tanda apa? Ini yang nggak tahu pasti nggak ikut kerja bakti. Ya? Tanda kerja bakti, suruh keluar. Ya keluar. Bapak saya bawa parangkah, bawa sabit kah, saya bawa sapu lidi kah? Yang penting nongol. Ya. Hanya saja nanti kalau yang jelas-jelas ada kemungkarannya, disuruh bantu tolong bangunkan panggung buat malam 17-an, nanti ada elektronnya. Maaf, nggak bisa yang gitu-gitu. Ya. Disuruh itu mengkoordinir ibu-ibu main poli. Aduh. Ya. Ada kan kalau di kampung-kampung, ibu-ibu sore-sore main voli, campur-campur sama bapak-bapaknya. Atau ibu-ibunya main, berapa sih kalau voli itu? 6 ya?
6 lawan 6, bapak-bapaknya di pinggir jadi cheerleader. Maka jamaah yang dirahmati Allah, di sini dikatakan mereka bukannya melihat orang yang tertutup, tetapi mereka sedang melihat orang yang menghindarkan dirinya dari tempat yang menghinakan dirinya. Kau lihat ada manusia yang kalau kau dekati mereka kau jadi hina. Teman-teman, di sekitar kita banyak manusia yang kalau kita berada dekatnya kita terhina. Ya. Kapan itu? Manakala dia punya kehinaan, terus kita hanya hahaha dengannya. Tapi kalau dia punya kehinaan dan kita menasihati berdua-duaan, maka itu berbeda. Misal, maaf. Waria. Bila antum ada duduk sebelahnya, berhahaha dengannya, maka antum menjatuhkan ilmu antum sendiri. Antum jenggotan, di sebelahnya apa? Waria. Gimana, Ces? Antum bergaul dengannya seolah-olah perbuatannya itu boleh. Maka itu menghinakan ilmu sendiri. Saya katakan berbeda kalau antum berdua dengannya lalu antum menasihati. Ya. Misalnya antum panggil Anto. Nani, Anto, aku tahu namamu Anto, bukan Nani. Ya, misalnya Anto, Udin. Bukan Udin, Mas. Aku sekarang Sari. Iya, Sari Pudin, ya kan? Itu enggak boleh. Itu berpakaian laki-laki berpakaian perempuan, mendatangkan laknat Allah. Rasulullah SAW mengatakan minimal Indonesianya kalau antum nggak hafal Arabnya, antum sampaikan kepada dirinya untuk dalam rangka menasihati, itu kemuliaan. Tapi kalau di sebelahnya antum hahahi, antum kehina. Termasuk juga para pemabuk, para koruptor berada bersamanya, berhahahi dengannya, dan antum tahu perbuatan mereka itu sebenarnya kehinaan. Kehinaannya apa? Karena kita tahu, terus kita jadi diam membisu. Karena tidak enak dengannya atau yang semacam itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya ringkas. Seorang penuntut ilmu dia harus mulia. Menjaga ilmu dan kemuliaannya sebagaimana para ulama. Caranya, jangan mau dijadikan alat cuci tangannya orang-orang yang berbuat zalim. Jangan mau dijadikan kendaraannya orang-orang yang memperalat antum untuk membenarkan kesalahan mereka. Jangan mau ketika antum diundang untuk mengisi sebuah pengajian, demi menyenangkan hati mereka, antum lunakkan fatwa yang seharusnya memang haram, antum sebut haram, antum jadi bilang ya boleh-boleh aja, atau inilah antum mengatakan sebaiknya enggak. Jangan hinakan diri antum, jaga kemuliaan itu dengan cara antum membawa ilmu antum kepada para pemburu dunia untuk mengarahkan mereka. Bila antum memberikan ilmu kepada mereka, lalu antum yang terikut pada mereka, maka ini menghinakan ilmu sendiri. Jadilah antum orang yang kalau ngisi pengajian, jangan sering berada di pintu-pintu mereka. Buatlah ilmu antum dibutuhkan oleh manusia. Jangan seolah-olah antum yang butuh sama mereka. Apalagi kalau antum punya pengajian hanya mengisi di rumah-rumah orang kaya. Dan mayoritasnya begitu. Seolah-olah antum butuh duit mereka. Bukan mereka yang butuh ilmu antum. Dan janganlah antum berikan kepada orang-orang yang tidak memiliki hak untuk mendapatkannya. Seperti orang-orang yang ketika antum berikan ilmu kepada mereka, antum hanya bintang tamu. Yang antum tak ada pun tak mengapa. Ya, seperti misalnya mengisi pengajian di tempat-tempat orang yang nggak akan perhatikan antum. Seperti saya ceritakan tadi, beberapa pengalaman saya mengisi pengajian di mana saya seolah-olah jadi badut. Maka sejak saat itu saya katakan saya tidak mau kecuali bila kalian betul-betul perhatian dengan cara begini dan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apakah akikoh harus di hari ke-7? Jawabannya tidak. Di hari ke-6 pun boleh. Bila seandainya antum membutuhkan untuk lebih dipercepat. Hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10 pun boleh. Bila seandainya antum tidak sanggup. Tapi yang afdal adalah di hari ke-7. Karena Rasulullah SAW mengatakan kullu mauludin rahinatun bi aqiqatihi tusbahu fi yaumi sabi'ihi. Setiap dari yang dilahirkan
mereka tergadai dengan akikohnya yang disembelih di hari ke-7 kelahirannya. Maka sebaiknya di hari ke-7. Ustadz, saya mau ke lokasi. Gimana dong? Saya baru turun di hari ke-10 kelahiran anak saya. Maka jawabannya, antum sembelih, maksudnya bukan antum ya, tapi antum memberikan uangkah kepada tukang jagal atau suruh istri antum datang ke kantor tempat pelayanan jasa akikoh. Di hari ke-7 sembelihkan, lalu simpan dagingnya, dibekukan. Antum datang di hari ke-10 baru bikin acara makan-makan. Ya. Sebagian orang itu ada yang dicepat-cepat atau diperlambat. Ada yang sampai 1 bulan karena menunggu suaminya pulang. Padahal kalau memang mau menunggu suaminya pulang, tapi jangan sampai memperlambat penyembelihan. Karena akikoh itu tumpah darahnya, bukan makan-makannya. Bisa dipahami ya? Akikoh itu apanya? Tumpah darahnya, bukan makan-makannya. Artinya tumpahkan darahnya di hari ke-7. Dagingnya antum bisa simpan. Menjelang antum pulang misalnya sebulan kemudian, baru kemudian ada acara makan-makan, tidak mengapa. Pahamin ya? Bagaimana hakikoh di hari ke-14? Boleh, sebagian ulama memperbolehkan. Bagaimana kalau sudah dewasa? Ada khilaf di antara para ulama. Sebagian membolehkan dengan alasan Nabi mengakikohkan dirinya sendiri di usia 25. Ada juga yang mengatakan tidak, dikarenakan para sahabat Nabi setelah mereka jadi orang-orang Islam, masuk Islam, mereka tidak disuruh oleh Nabi untuk mengakikohkan diri mereka sendiri, padahal mereka diketahui dulunya kafir. Dan saya lebih pilih pendapat lebih dari 14 tidak ada lagi akikoh. Apakah kambingnya harus jantan? Betina boleh. Apa maksudnya setiap anak lahir tergadaikan dengan akikohnya? Jawabannya tergadaikan dari gangguan atau tusukan syaitan. Ini yang disebutkan oleh sebagian ulama. Ya. Anak-anak kecil itu, kenapa dia kalau lahir dia nangis? Ya. Karena dia ditusuk di bagian perutnya atau dadanya oleh syaitan. Ya. Maka barang siapa yang diakikohkan, maka dia tergadai nanti setelah itu dari gangguan-gangguan syaitan. Apa hukumnya membaca ta'awuz sebelum membaca Al-Fatihah di setiap rakaat sholat? Jawabannya, ada khilaf ulama dalam masalah Al-Fatihah rakaat 1, 2, 3, 4. Bacaan ayat atau surat pendek di rakaat 1, 2. Itu semua satu paket ataukah pisah-pisah? Kalau dikatakan satu paket, karena ini satu paket sholat, berarti ta'awuznya cukup paling depan. Tapi kalau dikatakan satu rakaat itu beda-beda, berarti per rakaat ta'awuznya sendiri-sendiri. Nah, sebagian ulama mengatakan satu paket, sebagian lagi ulama mengatakan beda-beda. Saya lebih pilih pendapat yang mengatakan satu paket. Buktinya satu paket, bila antum batal di rakaat 4, maka antum ulang dari awal lagi, ya kan? Berarti dia satu paket. Karena dia satu paket, berarti ta'awuznya cukup di rakaat pertama saja. Dan ini pendapat jumhur ulama. Saya memiliki seorang bibi yang ikut BPJS. Karena bibi saya sudah berusia lanjut dan kedua anaknya jauh dari beliau, maka BPJS itu tiap bulan dibayarkan orang tua saya. Akhir-akhir ini saya yang disuruh bayar BPJS. Apa yang harus saya lakukan? Jawabannya jangan dibayarkan. Bila antum tahu itu BPJS mandiri yang ada unsur riba dan judi. Karena kalau antum ikut nyuran, berarti antum ikut nyiurkan judi. Ya. Dan yang belum ikut BPJS, maka jangan ikut BPJS sebelum nanti diwajibkan oleh pemerintah. Kalau sudah ada keputusan yang wajib, setahu saya itu 2019, nanti nggak bisa bikin KTP, nggak bisa keluarkan paspor, nggak bisa ini dan itu tanpa ada BPJS, barulah antum bikin. Bila terpaksa. Selama belum terpaksa, maka jangan dulu. Ustadz, nanti kalau sakit gimana? Antum kan nggak tahu masa depan. Berdoalah, jaga kesehatan supaya antum nggak sakit-sakit. Jadi nggak butuh BPJS. Apakah Ustadz ingin membuka kajian pranikah? Sudah pernah. Dulu di Namiroh setengah buku, setengah sisanya di sini. Seingat saya. Pertama kali kajian hari Ahad malam ini seperti ini. Seingat saya kajiannya judulnya Sejak Memilih, Meminang Hingga Menikah. Antum silakan tanya ke Ruzika TV karena mereka lah yang simpan filenya. Itu orangnya mana dia lagi tuh?
Itu orangnya itu, ya, antum tanyain dia, buat yang bujang. Apakah hormat kepada bendera negara termasuk bid'ah? Jawabannya tidak. Sebagian ulama mengharamkannya tetapi dengan alasan yang tidak kuat. Alasannya karena itu penghambaan kepada bendera. Padahal kita tahu bahwa kita dari dulu, dari SD menghormati bendera tidak pernah sifatnya penghambaan. Betul atau tidak? Apa sifatnya? Penghormatan hanya kepada lambang negara. Mengangkat tangan ditaruh di pelipis itu bukan sama sekali bentuk penghambaan. Maka saya pribadi lebih condong pendapat yang mengatakan hormat kepada bendera itu hukumnya boleh. Apalagi kalau ada unsur takutnya nanti ada kemudaratan. Misalnya sekolahnya ditutup. Ada sebuah sekolah di Jawa yang hampir ditutup karena di sana kalau upacara bendera tidak pernah ada hormat kepada bendera. Tidak hormat bendera, nggak masalah. Apa hukumnya berpindah posisi saat hendak sholat sunnah setelah sholat wajib? Sebagian ulama mengatakan sunnahnya. Dikarenakan saya sudah pernah jelaskan ya. Karena alasan mereka seperti alasan Imam Bukhari, yaitu agar bumi ini menjadi saksi bagi tempat-tempat kita untuk kita memperbanyak tempat sholat. Bila orang tua telah berpisah dan ayah kandung tidak mau menjadi wali nikah, siapa yang menjadi walinya? Jawabannya kakak kandung atau paman kandung atau kakek kandung. Dari keluarga bapak, ya, dari jalur bapak, bukan dari jalur ibu. Bila tidak ada juga, maka wali hakim. Yang benar la witraini fi lailan atau la witraini fi lailin. Ada yang bertanya ini? Siapa yang bertanya? Enggak ada. Yang benar fi lailatin. Jadi itu enggak benar, itu enggak benar. Bagaimana saya bisa tidak kufur dengan suami dan bisa bersahabat dengannya karena saya belum cinta suami saya? Gak usah ketawa. Ini menyedihkan bagi saya. Ya. Mungkin ini anggaplah dia baru nikah gitu ya. Terus dia belum merasakan cinta kepada suami. Saya katakan waktu saya pertama nikah dengan istri saya nggak langsung cinta tuh sama istri saya. Karena memang dengan jalur yang islami, saya percaya bahwa istri saya memiliki agama yang baik, begitu juga dia kepada saya. Kami percaya bahwa dengan saling menghormati, saling mengetahui kekurangan masing-masing, saling memahami apa yang disuka, apa yang tidak disuka, maka kami bisa membangun cinta. Saya baru sadar saya cinta istri saya. Tidak apa-apa ya cerita dikitnya. Kalau nggak salah, hampir setahun setelahnya. Saya nikah April 2009. Saya baru sadar saya cinta istri saya itu kalau nggak salah sekitar bulan Juni 2010. Waktu saya pergi sholat Jumat, saya pulang, semua pintu tertutup, padahal saya tinggalkan dia di dalam. Sandalnya nggak ada, handphonenya ada, sandalnya ada, handphonenya ada, apa-apanya ada, tapi orangnya nggak ada di dalam. Sementara kunci saya bawa. Gimana cara dia keluar? Saya cari istri saya dalam kulkas, dalam mesin cuci. Betul-betul. Di lemari baju, di tempat-tempat yang tidak mungkin. Di tempat tabung gas itu kan, di bawah kompor itu tabung gas. Saya buka situ. Bahkan gak dapat, saya cari kedua kalinya. Buka mesin cuci, kulkas, tempat tabung gas. Saya baru merasa kehilangan. Rupanya dia keluar lewat. Ya pokoknya begitulah ya. Dia buka pintu, terus tutupnya lewat dari dalam, buka jendela, jendelanya didorong gitu. Jadi tidak mesti kita pertama nikah langsung cinta, memang enggak. Tapi kalau mau tanya tipsnya bagaimana caranya supaya bisa cinta, apalagi nanti antum yang bujang-bujang ini, yang baru nikah ini, ya. Bagaimana cara membangun cinta? Padahal antum kan nggak pacaran, ya kan? Antum cuma mau nikah dengan dia karena antum percaya bahwa dia agamanya baik, yang kenalkan ustadz misalnya gitu kan? Bagaimana cara membangun cinta? Saya kasih tips. Tipsnya Qadhi Shuraih. Qadhi Shuraih, ulama terdahulu. Di malam pertama dia nikah, orang-orang bilang begini sama dia. Kau nikahi wanita yang judes, cutek. Pokoknya gitu semua. Wanita yang wah. Ternyata si perempuannya itu yang jadi istrinya, malam-malam sebelum malam pertama nggak langsung nyosor, enggak. Ya. Jangan langsung nyosor itu.
Waktu malam pertama, dia duduk berdua-duaan, berhadap-hadapan. Dibuka jilbabnya. Kemudian perempuan itu mengatakan, beritahukan kepadaku yang kau suka dan yang kau benci, nanti ku beritahukan apa yang ku suka dan yang ku benci. Maka kedua Syuraih mengatakan, aku sukanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan yang aku benci adalah 1, 2, 3, 10. Istrinya juga mengatakan, yang aku suka 1, 2, 10, 50, dan 100. Dan yang aku benci adalah anu. Dan Qadi Syuraih mengatakan, dan sejak saat itu sampai setelahnya, aku dengan istriku senantiasa bahagia. Kenapa? Karena dari pertama kami kenal, di malam pertama kali kami menikah, saya langsung tahu apa yang disukai untuk kulakukan, dan aku langsung tahu apa yang dia benci hingga kuhindari. Begitu juga dia kepada diriku. Paham ini? Gak cinta itu karena gak paham istrinya suka apa, gak suka apa. Suaminya gak suka sama istrinya karena dia gak paham istrinya itu suka apa, gak suka apa. Cinta itu tidak terbangun kalau begitu. Maka kalau antum ingin di rumah tangga antum terbangun cinta seperti itu, harus tahu apa yang disukai istri antum dan lakukan. Dan harus tahu apa yang tidak disukainya untuk antum hindarkan. Misalnya dia suka kali kalau antum pegang sapu. Maka jangan malam ini meminta jatah sebelum paginya antum pegang sapu. Maksudnya bukan buat mukul, tapi buat bantu nyapu. Istri antum suka kali dengan yang namanya misalnya buah mangga. Sering-seringlah bawa mangga. Istri antum tidak suka kali kalau antum tidur beliuran. Misalnya. Dia tidak suka kali kalau misalnya antum pakai baju terlalu banyak dakinya sehingga bagi dia susah mengucapnya. Dia sukanya antum harus pahami itu. Dan tidak bisa tidak, itu nggak bisa tebak-tebakan. Itu harus tanya. Itu harus apa? Tanya. Saya pernah dijebak ikhwan, ada ikhwannya di sini. Kata ikhwan itu, Ustaz, apa buah kesenangan istri antum? Apa makanan kesukaannya? Saya bilang, nggak ada kayaknya. Karena saya belum tahu. Setelah saya ingat-ingat, saya bilang kayaknya nggak ada. Yakin nggak ada. Dia semua makanan suka. Setelah saya pulang, saya tanya istri saya, Dinda, sebenarnya suka apa sih? Baru dia jawab, semua yang berbahan dasar pisang. Oh, saya baru tahu. Kenapa kok disuka kali bikin sanggar, bikin lempeng, bikin... Rupanya disuka pisang. Dan itu setelah 7 tahun nikah baru saya tahu. Parah memang ya. Nah kalau antum mau begitu, saya katakan ini kan yang curhatnya ceweknya nih, istrinya. Saya katakan kepada antum, entah ini suaminya siapa. Bahkan itu pertanyaannya 2 kali loh dia tanya. Karena nanti kalau saya buka ke pertanyaan kesekian, pertanyaan yang sama persis dengan tulisan yang persis ada lagi. Berarti kayaknya betul-betul di hati itu sudah memuncak gitu. Saya katakan kasihan istri antum. Kalau seandainya dia mau hidup dengan laki-laki yang dia nggak cinta, maka tolong kepada antum yang baru nikah khususnya, yang rumah tangganya agak gonjang-ganjing, yang sering-sering kelahi, please malam ini nanti pulang dari sini kajian, kalau itu istri antum itu, ajak dia makan dulu, tanya dia, kamu mau kemana? Tengkleng, tongseng, meskipun antum nggak suka karena antum darah tinggian, KFC, topi merah, Richeese Factory. Antum tanya kemana dia mau, sambil makan sambil antum tanya, beritahukan kepadaku seperti Qadi Syuraih bertanya, apa yang kau suka, apa yang kau tidak suka. Nanti ku kasih tahu apa yang ku suka, apa yang ku tidak suka. Jadi nanti antum dengan istri ada tafahum, ada saling paham. Oh ini lagi marah nih. Oh dia nggak suka nih, tadi ku singgung ininya karena dia nggak suka. Dia paling nggak suka kalau dibilang gini nih. Selama ini mungkin antum kira itu bercanda, bagi antum bercanda, bagi dia memang itulah yang tidak dia suka selama ini. Maka lakukan kepada istri antum. Kasihan kalau seandainya antum harus berumah tangga dengan orang yang nggak cinta sama antum. Terakhir, bila cinta itu coba dibangun bertahun-tahun tapi ternyata nggak ada. Maka coba diingat-ingat lagi dulu waktu nikah pertama kali tujuannya apa? Kalau tujuannya adalah harta, ya harta nggak ada hilang dia. Kalau dulu antum
kalau dulu menikah dengannya karena cantik atau tampan, setelah bertahun-tahun dia sudah mulai punya anak 2, 3, sudah nggak langsing lagi, sudah gembrot, sudah melebar ke samping bukan tinggi ke atas. Ya. Maka coba diingat-ingat lagi, dulu antum nikah buat apa? Dan kalau seandainya waktu antum nikah dulu tujuannya adalah memperbaiki agama, melengkapi setengahnya, insya Allah cinta akan datang dengan sendirinya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum